Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi Amang dan Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi ini karena kita dihantar oleh Tuhan memasuki hari yang baru. Di minggu yang baru ini kita harus senantiasa menaikkan pujian kita kepada Dia atas segala pertolongan dan kasih setianya yang untuk selama-lamanya, yang selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Marilah sebelum mengawali tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Senin 14 Maret 2022, diambil dari Mazmur 107, ayat yang ketiga dan ayat ke-8. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini khusus pasal 107 adalah menggambarkan bagaimana umat Tuhan, umat Israel yang mengalami penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, yang menyebabkan umat terserak di mana-mana. Tentu ini merupakan sebuah tragedi, sebuah trauma, pengalaman hidup yang mereka alami di dalam perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan. Namun oleh karena kasih Tuhan, mereka dikumpulkan dari berbagai tempat, dari barat, dari timur, utara, dan selatan, dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Umat Tuhan akan dikumpulkan oleh Tuhan. Mereka akan kemudian bersama-sama membangun kembali kehidupan sebagai umat Tuhan. Karena itu pengalaman-pengalaman sejarah yang begitu menyakitkan, pengalaman-pengalaman sejarah yang penuh dengan catatan-catatan kelabu, pengalaman-pengalaman yang sangat meninggalkan begitu banyak penderitaan dalam hidup mereka. Tentu bukan harus diratapi, tetapi pengalaman-pengalaman itu harus direfleksikan sebagai sebuah refleksi iman, sebagai sebuah tanggapan atas apa yang mereka alami di masa lalu, sekaligus juga sebuah cerminan yang mengajar mereka bagaimana mereka tetap hidup sebagai umat Tuhan, bagaimana mereka yang mengalami saat-saat yang sulit dan berat dalam pengalaman hidup tidak membuat mereka untuk jauh dari Tuhan, meninggalkan Dia, tetapi semakin menguatkan iman mereka dan membangun sebuah refleksi yang dapat menghantar mereka untuk menghayati betapa segala perbuatan Tuhan di masa lalu itu adalah sebuah pelajaran iman yang menolong mereka untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh, dan lebih taat kepada Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu harus mengajar mereka untuk bersyukur bahwa dengan apa yang terjadi adalah buah dari kasih Tuhan untuk mendidik, membentuk mereka supaya mereka sungguh-sungguh setia hanya kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu itu adalah suatu perbuatan yang penuh dengan keajaiban. Perbuatan-perbuatan yang tidak dimengerti oleh akal pikiran semata-mata. Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dimengerti pada saat itu, tetapi oleh karena iman yang menolong mereka untuk mengerti betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu adalah Allah yang rahmani, Allah yang selalu menyertai umatnya, meskipun mereka sering bebal, mereka sering meninggalkan Tuhan, mereka sering tidak peduli dengan Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup mereka di masa lalu, menghantar mereka melewati segala ujian dan pencobaan di tengah-tengah perjalanan sejarah mereka. Karena itulah pemazmur ingin mengajak mereka untuk merenungkan kembali, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka selalu bersyukur, mereka tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Baik.
Amang dan Inang dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin mengalami banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin pengalaman-pengalaman kita dari orang yang satu dengan orang yang lain berbeda, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perjalanan hidup kita yang mungkin terpuruk, kita mengalami keterasingan dalam hidup kita. Kita mengalami bahwa kita sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata rahmat, kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, menolong kita, membawa kita keluar dari berbagai pengalaman-pengalaman yang sering menyebabkan kita mengalami keputusasaan, menyebabkan kita hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Kita diajar oleh nats kita ini untuk belajar bagaimana mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Coba hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Coba mari kita merenungkan kembali, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita sehari-hari. Pada saat kita menghadapi penyakit, menghadapi betapa sulitnya kita berhadapan dengan penyakit yang kita hadapi, atau saat kita mengalami kehilangan pekerjaan, betapa sulitnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Pada saat kita menghadapi kesulitan menghadapi anak-anak kita, ketika kita mengalami goncangan-goncangan di tengah-tengah keluarga, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang penuh ajaib dapat kembali merajut, dapat kembali membentuk, dapat kembali memulihkan keadaan kita, sehingga kita mengalami perasaan lepas dari segala kekacauan, lepas dari segala penindasan, lepas dari segala ketidakpastian, terutama di masa-masa ini dengan segala pengalaman hidup kita dengan berbagai macam ketidakpastian yang mengitari kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Dia di dalam hidup kita. Mari kita lihat perbuatannya yang begitu ajaib dalam hidup kita, sehingga mengajar kita untuk selalu bersyukur kepadanya, mengajar kita untuk selalu beribadah, mengajar kita untuk selalu dengar-dengaran dengan firman-Nya sebagai sumber kekuatan hidup kita. Hari ini saat kita mengawali tugas-tugas kita, saat kita menghadapi berbagai hal yang mungkin membebani kehidupan kita, mari kita bercermin dari pengalaman umat Tuhan yang mengalami keterpisahan, mereka mengalami kesulitan, mereka berserak di berbagai tempat, tetapi Tuhan kembali menebus, mengumpulkan mereka. Demikian juga Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya. Mereka yang selalu taat dan datang menghampiri Dia, menyambut Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan segala pergumulan beban, kesulitan yang dihadapi kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Asal kita tetap teguh percaya, asal kita tetap yakin sepenuhnya kepada campur tangan dan pertolongan Tuhan, maka kita akan mengalami rahmat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu marilah kita selalu menaikkan syukur kita, doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita hidup dengar-dengaran dengan Dia. Marilah kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia, selalu rindu untuk hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Mulailah itu hari ini, pada saat kita mau mengawali tugas-tugas pekerjaan kita, pada saat kita mau melakukan aktivitas kita, pada saat kita mau menghadapi kesulitan-kesulitan apapun, mari kita mengundang Tuhan, karena Tuhan akan melakukan pertolongan pada waktu yang tepat, dan Tuhan akan menunjukkan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu selalulah naikkan nyanyian syukur kepada Tuhan, naikkan doa-doa dengan penuh iman, dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita, Dialah yang memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu menaikkan nyanyian syukur kepadamu atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu hidup rendah hati,
hidup taat kepadamu, hidup seturut dengan firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari, mengawali tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Marilah kami Tuhan, supaya kami selalu Engkau kuatkan dalam menaikkan nyanyian syukur kehadirat-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan dalam melakukan seluruh pekerjaan tugas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu bersandar kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.